Sidang perkara nomor PUT 0035-2023-2023-PP-M11A di Pengadilan Pajak akan segera dimulai. Kepada seluruh pihak dimohon agar segera memasuki ruang sidang dan menempati tempat duduk sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. Tata tertib pengadilan. 1. Para pihak, saksi, ahli bahasa, dan pengunjung sidang wajib A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan dan duduk tertib serta sopan selama persidangan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim. C. Memberi hormat kepada majelis dengan mengumpulkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruangan sidang. Dan D. Menyebut suara hakim dengan sebutan yang mulia. 2. Para pihak, saksi, ahli bahasa, dan pengunjung persidangan dilarang A. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau pengajuan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, atau ahli bahasa selama persidangan berlangsung. B. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. C. Mengaktifkan alat komunikasi dalam persidangan. D. Makan, minum, dan membaca koran dan sejenisnya di ruang sidang selama persidangan berlangsung. E. Saling menghina dan merendahkan para pihak, saksi, ahli bahasa. F. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim serta kewibawaan pengadilan. G. Menggunakan alat elektronik untuk merekam suara dan video, mengambil foto serta meliput jalannya persidangan tanpa seizin hakim ketua atau hakim tunggal. Dan H. Melakukan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Ketiga, hakim ketua atau hakim tunggal memberikan peringatan dan atau mengambil tindakan untuk mengeluarkan dari ruang sidang kepada siapapun yang melanggar tata tertib dalam persidangan. Pada hari Senin 4 Desember 2023, sidang perkara nomor PUT 0035-80-2023-PP-M-11A tahun 2023 di Pengadilan Pajak segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sidang sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa nomor PUT 0035-80-2023-PP-M11A atas nama yang tergugat Direktorat Jenderal Pajak pada Senin tanggal 4 Desember 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, apakah saudara hadir sendiri atau diwakili? Saya hadir bersama dengan Financial Manager dan kuasa hukum yang mulia. Baik. Baik, sebelumnya majelis ingin Anda menyebutkan identitas saudara. Penggugat beserta Financial Manager dan kuasa hukumnya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih yang mulia, saya izin memperkenalkan diri. Saya Alfred Fado selaku Presiden Direktur dari PT Indah Sejahtera. Selanjutnya, saya Jessica Suryani selaku Financial Manager PT Indah Sejahtera bersama dengan kuasa hukum kami. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Sofia Rama Aziza sebagai kuasa hukum Indah Sejahtera. Baik, selanjutnya saya sebagai selaku tim kuasa hukum dari Indah Sejahtera. Baik, selanjutnya saya Maria Cynthia selaku kuasa hukum Indah Sejahtera. Baik, saya Nisha Briana
benar saudara sebagai pihak tergugat dalam perkara ini? Benar Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, apakah saudara hadir sendiri atau diwakili? Saya hadir bersama rekan Yang Mulia. Saya hadir bersama rekan Yang Mulia. Sebelumnya, majelis ingin Anda menyebutkan identitas saudara. Tergugat dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia. Saya Kadek Misel Wijayati dengan jabatan Perlaak Keberatan dari Unit Organisasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Putu Marcelita Kasintia Dewi dengan jabatan Penelaah Keberatan di Unit Organisasi Kantor DJP Jakarta Khusus Direktur Jenderal Pajak. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dengan jabatan Penelaah Keberatan dari Unit Organisasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Direktorat Jenderal Pajak. Perkenalkan, nama saya Nabila Mutiasari dengan jabatan Penelaah Keberatan dengan Unit Organisasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Direktorat Jenderal Pajak. Baik, perkenalkan nama saya Anita Syahani dengan jabatan Penelaah Keberatan dari Unit Organisasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Direktorat Jenderal Pajak. Baik, perkenalkan nama saya Mata Indah Larasati Prabowo dengan jabatan Penelaah Keberatan Unit Organisasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Direktorat Jenderal Pajak. Baik, sekian perkenalan dari pihak tergugat. Yang Mulia. Baik, cukup. Terima kasih. Pengadilan Pajak telah menerima surat berkas sengketa dan kami telah melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan sengketa pajak. Serta kami juga telah mempelajari pokok sengketa yang diajukan. Menimbang bahwa surat ketetapan pajak yang dibayar pajak penghasilan nomor 0000406-420-056-22 tanggal 14 Februari 2022 tahun pajak 2020 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3. Penggugat mengajukan permohonan pertama atas pembatalan atau pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar dengan surat nomor 011-SR-6-2022 tanggal 15 Juni 2022 dan dengan keputusan tergugat nomor KEP 02498-NKEB-PJ-BPJ 07-2022 tanggal 23 November 2022 telah ditolak dengan jumlah nominal pajak penghasilan yang lebih bayar sebesar 29.317.000. Atas keputusan tergugat tersebut, penggugat mengajukan permohonan kedua atas pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dengan surat nomor 002-SR-2-2023 tanggal 9 Februari 2023 dan dengan keputusan tergugat nomor KEP 00801-NKEB-PJ-BPJ 07-2023 tanggal 14 April 2022 penggugat mengajukan gugatan yang diterima di Pengadilan Pajak. Kemudian, untuk mengetahui lebih jelas hal-hal yang disengketakan, supaya pemohon penggugat menyampaikan pokok-pokok sengketa yang diajukan gugatan dalam persidangan ini. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang telah diberikan. Yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan ini adalah tergugat telah melakukan kesalahan koreksi atas persediaan akhir penggugat sehingga harga pokok penjualan menjadi rendah. Menurut penggugat, harga pokok penjualan yang sebenarnya adalah 27.124.714. Sedangkan menurut tergugat, harga pokok penjualan tergugat adalah 26.271.542.659. Adapun bukti-bukti dan alasan dari pengajuan permohonan ini akan disampaikan oleh Saudari Jessica Suryani selaku Financial Manager dari PT Indah Sejahtera.
Baik, financial manager dipersilakan menyampaikan argumen beserta buktinya. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang telah diberikan. Alasan penggugat mengajukan permohonan ini dikarenakan persediaan akhir yang penggugat laporkan dalam SPT PPH Badan adalah persediaan akhir yang sesungguhnya sesuai dengan fakta fisik persediaan yang ada di gudang dan telah penggugat bukukan dalam laporan keuangan serta telah dilaporkan dalam SPT PPH Badan tahun 2020 sebagai persediaan akhir dan SPT PPH Badan tahun 2021 sebagai persediaan awal. Berikut penggugat lampirkan bukti laporan keuangan tahun 2020, SPT PPH Badan tahun 2020 yang telah dilaporkan serta perhitungan pajak terutang menurut penggugat. Baik, dari penjelasan yang telah disampaikan oleh financial manager kami, penggugat menyimpulkan bahwa pertama, syarat formal pengajuan gugatan terhadap 00801 NKB /PJ/WPJ 07 tahun 2023 tanggal 11 April 2023 telah terpenuhi. Kedua, nilai persediaan akhir yang dikoreksi oleh tergugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta. Maka dari itu, penggugat memohon kepada majelis yang dan mengadili sengketa ini agar 1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal. Kedua, mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan penggugat. Ketiga, membatalkan ketetapan tergugat nomor KIP 0081 NKB PJ WPJ 07 tahun 2023 tanggal 11 April 2023 tentang pembatalan ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf B. Demikian tanggapan dan permohonan yang dapat penggugat sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, selanjutnya supaya tergugat menyampaikan pokok-pokok tanggapan tergugat atas pokok sengketa yang telah disampaikan oleh penggugat. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang telah diberikan kepada pihak tergugat. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan dari pihak tergugat atas pendapat dari pihak penggugat sebelumnya. Saya awali dengan menyampaikan tanggapan secara detail atas pokok sengketa disertai bukti dan dasar hukum. Yang pertama itu terkait gambar usaha dan wajib pajak. Sebagai penjelasan atas gambar usaha wajib pajak bahwa penggugat dalam hal ini wajib pajak bersangkutan dengan NPWP 0241333056 yang telah terdaftar di KPP penanaman modal asing 3 sejak tanggal 30 September 1988 serta penggugat bergerak dalam bidang usaha 46491 yaitu merupakan perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah. Selanjutnya untuk data dan informasi yang kami miliki, yakni dari pihak penggugat hanya memberikan laporan persediaan dalam format Excel yang tidak didukung dengan dokumen pendukung lainnya seperti kartu stok persediaan. Dengan peraturan yang berkaitan dengan gugatan, yakni yang pertama pada pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengaturan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03 Tahun 2013 tentang cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tanda. Kemudian pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008. Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini dapat tergugat sampaikan hasil penelitian adalah sebagai berikut. Yang menjadi pokok sengketa adalah pendapat pemeriksa bahwa terdapat perbedaan laporan keuangan akibat perbedaan kartu stok di mana terdapat penjelasan terkait dengan perbedaan stok karena adanya konsinyasi dan damage cost. Lalu penelitian atas data, dokumen, dan catatan yang penggugat sampaikan pada proses permohonan pertama adalah sebagai berikut. Berdasarkan historik laporan SPT tahunan PPH Badan sampai tahun pajak 2020 dan penelitian laporan keuangan dapat diketahui bahwa laporan keuangan yang dilaporkan oleh penggugat tidak
penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Lalu dapat disimpulkan bahwa pemeriksa telah melakukan koreksi berdasarkan data yang valid dan kompeten serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan seluruh uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan alasan permohonannya terkait dengan koreksi harga pokok penjualan. Bahwa dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan SKPLB yang tidak benar, yang kedua atas surat ketetapan lebih bayar pajak penghasilan nomor 00005 garing 406/20/056/22 tanggal 14 Februari 2022 tahun pajak 2020 tidak ada data baru yang disampaikan oleh penggugat. Kesimpulan tim peneliti atas permohonan pengurangan atau pembatalan SKPLB yang tidak benar. Yang kedua, yang diajukan penggugat adalah sebagai berikut. Penggugat tidak memberikan dokumen pendukung berupa kartu persediaan dan dokumen pendukung lain terkait dengan alasannya. Penggugat hanya memberikan stock report dalam format Excel, sehingga mengakibatkan tim peneliti tidak dapat melakukan pengujian atas keakuratan stock report tersebut. Kemudian, penggugat tidak melakukan audit atas laporan keuangannya yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau pihak independen. Dan yang terakhir, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa koreksi yang telah dilakukan oleh pemeriksa sudah berdasarkan atas bukti kompeten yang cukup dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga berdasarkan hal tersebut, tim peneliti mengusulkan untuk tetap mempertahankan koreksi pemeriksa dan menolak alasan permohonan penggugat. Sehingga kesimpulannya yang pihak tergugat dapat sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa surat gugatan penggugat nomor 005 dari SR-4/2023 tanggal 14 April 2022 sepanjang memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan pasal 40 ayat 1 ayat 2 atau ayat 3 dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Yang kedua, bahwa keputusan tergugat nomor KIP 00801/NKEB/PJ/WPJ 07/2023 tanggal 11 April 2023 tentang pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak kurang bayar berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf B karena permohonan penggugat diterbitkan berdasarkan telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, untuk usulan yang dapat tergugat berikan adalah sebagai berikut. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka diusulkan kepada majelis untuk menolak permohonan gugatan penggugat dan tetap mempertahankan keputusan tergugat nomor KIP 001/NKEB/PJ/WPJ 07/2023 tanggal 11 April 2023 tentang pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak lebih bayar berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf B karena permohonan wajib pajak atas nama penggugat. Demikian tanggapan beserta usulan yang dapat tergugat sampaikan. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk menjalankan sidang dengan runtut, kita awali dengan penjelasan terkait pokok sengketa yang pertama. Silakan penggugat menyampaikan penjelasan beserta bukti-buktinya. Baik, terima kasih. Berdasarkan bukti-bukti yang telah kami serahkan atas harga pokok penjualan yang menurut penggugat, tergugat telah keliru sehingga adanya koreksi 909.882 juta pada tahun pajak 2020. Penggugat telah diperiksa all tax, namun pemeriksa tidak melakukan koreksi terhadap saldo awal sehingga koreksi saldo awal oleh pemeriksa yang tercermin pada SKPLB tahun 2020 tidak dipertimbangkan atau tidak digunakan oleh pemeriksa tahun 2021 yang mulia. Untuk bukti-bukti yang dipersilakan kepada kuasa hukum dan tim untuk dilampirkan. Baik, lampiran yang diberikan tersebut merupakan bukti surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan tergugat atas SPHP, dan surat ketetapan pajak lebih bayar penghasilan badan nomor 00005/406/20/056/22 tanggal 14
14 Februari tahun pajak 2020. Baik, selanjutnya untuk yang tergugat menyampaikan penjelasan beserta bukti-buktinya. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan dari pihak tergugat terkait pokok sengketa beserta bukti-bukti yang dapat sebagai pendukung pokok-pokok sengketa yang ada. Bukti yang pertama yaitu laporan hasil pemeriksaan, lalu bukti yang kedua, laporan hasil pemeriksaan, bukti yang ketiga, laporan penelitian, pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, kedua pasal 36 ayat 1 huruf B KUP, lalu bukti yang keempat, penjelasan tertulis tertanggal 11 Agustus 2023, dan bukti yang kelima, penjelasan akhir tanggal 28 Agustus 2023. Baik, dari penggugat, apakah ada tanggapan atau sanggahan? Ada Yang Mulia. Pertama, memang benar penggugat telah mengikuti serangkaian proses pemeriksaan sehingga terbit surat ketetapan pajak lebih bayar. Namun pada faktanya bahwa persediaan per 31 Desember tahun 2020 adalah nyata dan ada di gudang serta telah dilakukan penjualan pada tahun 2021, sehingga apabila tergugat menyatakan koreksi sebesar 909.882.055 rupiah, maka tentu akan menyebabkan efek domino pada tahun pajak berikutnya. Namun meskipun demikian, sudah sepatutnya koreksi di tahun 2020 tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan fakta yang mengakibatkan matching cost again revenue tidak terpenuhi Yang Mulia. Kedua, pada permohonan kami yang pertama, penggugat telah menyampaikan penjelasan yang cukup dan dokumen yang cukup, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh peneliti. Akibatnya, surat keputusan pasal 36 menjadi tidak benar dan bertentangan dengan fakta-fakta yang sesungguhnya berdasarkan bukti-bukti yang telah kami berikan. Baik, terdapat pula bukti laporan hasil penjualan pada tahun 2021 dan akta pernyataan keputusan sirkuler pada pemegang saham PT Indah Sejahtera nomor 12 tanggal 16 April 2019 dibuat oleh Yulita Tanasjati SH Notaris di Kota Bogor. Selain itu, terdapat pula bukti keputusan tergugat nomor KMP pasal 81 NKMP garing PJ garing PPJ garing 07 garing 2023 tanggal 11 April 2023. Surat permohonan rekaman nomor pasal 11 garing SK garing 6 garing 2022 tanggal 15 Juni 2022 dan keputusan tergugat atas permohonan pertama nomor KMP 02 98 garing NKMP garing PJ garing PPJ 07 garing 2022 pada tanggal 23 November 2022. Baik, dari tergugat, apakah ada tanggapan atau sanggahan? Ada Yang Mulia. Memang benar tim peneliti telah mengundang penggugat untuk memberikan klarifikasi atas koreksi yang dilakukan melalui surat nomor S 284/BPJ-075/2022 pada tanggal 5 Oktober 2022. Selanjutnya, penggugat memang benar hadir, tetapi hanya memberikan sedikit penjelasan, tidak mengisi daftar pertanyaan pada berita acara pembahasan, dan memberikan data klaim asuransi atas barang yang rusak dengan dokumen berupa yang pertama itu ada surat pernyataan, kedua formulir klaim tanpa tanggal, yang ketiga voucher klaim asuransi. Penggugat tidak menjelaskan pembahasan secara detail terkait dengan koreksi harga pokok penjualan dan tidak memberikan dokumen berupa kartu stok, laporan stok off-name, dan berita acara pemusnahan atau barang rusak. Sebentar, tapi Yang Mulia. Dimohon
Dan jangan berbicara ketika belum dipersilakan. Untuk menggugat, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terlepas dari hal tersebut, penggugat telah melaksanakan semua rangkaian yang disampaikan tergugat dengan mendebatkan keadilan. Sesuai permohonan pasal 36 UU KUP, sesungguhnya masuk pada mekanisme semu yang harus mengedepankan keadilan yang didasarkan pada fakta agar tidak menyakiti rasa keadilan penggugat Yang Mulia. Izin menambahkan Yang Mulia, dengan diabaikannya fakta dan data-data yang penggugat sampaikan pada proses pemeriksaan maupun pengurangan dan pembatalan atas surat ketetapan pajak yang tidak benar, maka sesungguhnya tergugat telah mengabaikan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang Mulia. Baik, lampiran yang diberikan tersebut merupakan bukti surat permohonan kedua nomor 002/SR/2/2023 tanggal 9 Februari 2023. Surat gugatan penggugat nomor 005/SR/4/2023 tanggal 14 April 2022. Penjelasan tertulis tanggal 14 Agustus 2023 dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 73/P/MUM/2013. Setelah mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti terkait atas pokok bahasan yang disengketakan, majelis akan mendiskusikan sengketa perpajakan dengan nomor PUT 0035/0-2023/PP/M11A tahun 2023 untuk kemudian menyampaikan putusan pada pukul 17.10. Dengan demikian, putusan atas sengketa perpajakan dengan nomor sengketa PUT 0035/0-2023/PP/M11A tahun 2023 akan diputuskan. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat pengadilan pajak adalah sebagai berikut. Bahwa penggugat mendalilkan yang pada intinya menyatakan sebagai berikut. 1. Proses pemeriksaan hingga terbitnya surat ketetapan pajak telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 2. Penggugat menyadari bahwa terdapat koreksi tergugat yang tidak disetujui oleh penggugat pada saat pembahasan yang terkait dengan koreksi saldo persediaan akhir yang menyebabkan nilai harga pokok penjualan menjadi lebih rendah. Dan 3. Bahwa pada saat penggugat akan menggunakan haknya, jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah lewat. Sehingga, penggugat hanya mempunyai satu pilihan, yakni melakukan upaya hukum pembatalan SKP yang tidak benar melalui jalur pasal 36 ayat 1 huruf B UU KUP. Sedangkan tanggapan tergugat atas gugatan yang diajukan tergugat pada intinya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa upaya hukum yang diajukan oleh penggugat adalah terkait materi atau isi penetapan jumlah penghasilan neto dan rugi fiskal berdasarkan koreksi pada saat pemeriksaan. Dan 2. Bahwa pada dasarnya dalam Undang-Undang KUP, jalur upaya hukum yang disediakan bagi wajib pajak yang tidak /406/2056/22 tanggal 14 Februari 2022 tahun pajak 2020 berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP atas nama PT Indah Sejahtera NPWP 024143305600 beralamat di Jalan Agung Niaga 4 Blok G5 nomor 9 RT 14 RW 13 Tanjung Priok Jakarta Utara DKI Jakarta.
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak oleh Auril Deviva sebagai Hakim Ketua, Atira Nur Syahida Insani, Ariel Novita, Fareza Bintari, Helena Cesaria masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Herdi Fajunda, Syawal Sesar, Salsabila Maharani, dan Nadia Zalfa sebagai panitera, serta dihadiri oleh tergugat dan penggugat. Kasus ditutup. Yang Mulia Hakim Ketua beserta Yang Mulia Hakim Anggota kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin sekalian, kami mohon untuk berdiri.